Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 17 Januari 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 31 yang berkata demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari tema ini, dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, hampir tidak kenal. Hampir tidak kenal. Saudara-saudari, selamat tahun baru 2022. Pengharapan baru terbit dengan terbitnya tahun 2022 oleh kuasa, kebesaran, dan kasih Tuhan. Sudah hari ke-17 kita jalani tahun 2022 ini. Walaupun terlihat sama seperti hari-hari kemarin. Seperti matahari terbit dan terbenam, bintang-bintang terlihat malam hari, hujan dan panas kita terima. Akan tetapi sesungguhnya semua telah berubah dari hari-hari kemarin. Karena itu kita patut bersyukur dari firman Tuhan menjadi bahan renungan kita, yaitu pada masa pelayanan Yohanes Pembaptis berjalan dengan baik. Sudah banyak orang terhenyuh atas seruan Yohanes Pembaptis bertobat. Dan banyak orang sudah bertobat dan memberi diri dibaptis. Tetapi yang sesungguhnya isi pemberitaan Yohanes masih terselubung. Bagi Yohanes sendiri maupun bagi masyarakat itu masih terselubung. Yohanes mengatakan, dia yang akan datang, yang sudah ada di tengah-tengah kita, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi Yohanes belum secara terang-terangan membuka siapa dia itu. Pada keesokan harinya, disebutkan dalam bacaan kita tadi, Yohanes melihat Yesus yang datang kepadanya. Barulah dia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes sendiri mengatakan, "Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia." Karena itu tema kita berbunyi, hampir tidak kenal. Yang berarti Yohanes sudah mengenal dia, yang disebut-sebutnya tokoh penting, yang dipersiapkannya jalan bagi dia. Kalau Yohanes tetap tidak mengenal dia, maka sia-sialah pelayanannya. Kita masih mengharapkan ada hari esok bagi kita dalam kerja,
atau aktivitas sehari-hari kita, tetapi lihatlah, Kristus akan memperlihatkan diri dengan berbagai kuasa, kasih, kemuliaannya kepada kita. Dalam tahun 2022 ini yang masih baru bagi kita, namun akan menjadi lama nanti kembali nanti menjadi lama. Karena nanti sudah terlalu biasa hari-hari kita, akan membuat kita hampir-hampir tidak mengenal lagi kehadiran Allah dalam hidup ini. Dibutuhkan alat pembantu agar kita tetap mampu merasakan kehadiran Allah bagi kita. Tema ini akan terus kita alami, hampir tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Karena Kristus hadir memakai kehidupan manusia yang rendah, bahkan terhina. Karena Kristus hadir dalam keadaan sekarat, seperti dirampok orang. Karena Kristus menjadi sahabat orang berdosa. Karena itu kita harus mengasah ketajaman mata iman kita. Tahun 2022, prediksi ekonomi yang belum memberi kesempatan yang baik untuk lapangan kerja, untuk kesempatan berusaha, keamanan dan politik biasanya saling mempengaruhi, membuat pihak-pihak yang memanfaatkan untuk mengangkat diri mereka sebagai pemimpin baru. Ini kita akan hadapi mulai dari tahun ini, nanti puncaknya pada tahun 2024. Dalam suasana ini, ketajaman mata iman kita memampukan kita untuk melihat kehadiran Kristus yang meminta kita terlibat dalam pelayanan banyak bidang kehidupan memuliakan Tuhan. Semoga pandemi COVID-19 sudah terkendali dan pergerakan masyarakat seperti masuk kantor, sekolah dibuka kembali, walaupun protokol kesehatan masih harus kita jalankan dengan ketat. Transportasi boleh normal kembali, ibadah kita sudah seperti sedia kala. Kalau hanya hampir tidak kenal, berarti kita mengenal Kristus hadir dalam hidup kita pada tahun 2022 ini. Tetapi jika sungguh kita tidak mengenal kehadirannya, maka kita berjalan sendiri tanpa Kristus dalam tahun 2022 ini. Yohanes Pembaptis menegaskan, kehadiran Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu merupakan satu perjuangan keras yang dihadapi oleh Kristus, yang hampir-hampir nanti kita tidak lagi mengenal Dia. Tetapi jangan lupa, perjuangannya itu adalah untuk kita, untuk keselamatan kita. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok sebagai berikut. Pertama, kita sudah tinggalkan tahun 2021. Selama tahun 2021, keberhasilan apa yang telah Anda raih bersama Kristus? Itu perlu kita syukuri, perlu kita akui. Yang kedua, sungguhkah Kristus hari ini hadir? Dalam hal apa Anda melihat kehadiran Kristus, khususnya hari ini? Yang ketiga, adakah yang harus Anda tingkatkan agar mampu melihat kehadiran Kristus dalam menjalani tahun 2022? Apa yang harus kita tingkatkan? Mari berdoa.
Bapa kami yang di sorga, hari ke-17 tahun 2022 kami jalani dengan terbitnya fajar, tanda kehadiran Allah bagi kami. Dalam kasih karunia, Gembala yang baik menuntun kami, dan Roh Kudus memberi hikmat, agar hari ini kami akan mencari dan melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, baik dalam pekerjaan yang harus kami lakukan, juga dalam aktivitas lain yang kami kerjakan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan karuniakan kesembuhan. Mereka yang berduka, Tuhan hadir untuk menghibur mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mencari nafkah, mencari makna kehidupan ini, Tuhan hadir membimbing untuk menemukan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami di tahun 2022 ini. Tuhan karuniakan hikmat, agar yang mereka lakukan seturut dengan rencana Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.